Hai semuanya, ketemu lagi pastinya dengan kita bincang bola sih, pastinya ngomongin sepak bola lah di Sportase. Kali ini, masa kenalan mulu sih, kayaknya harusnya udah hafal ya. Iya, langsung aja lah, gak usah kenalan mulu. Ya, Bang, yang lagi rame nih, gak usah lama-lama lah ngomongin soal Martin Paes. Akhirnya ya. Akhirnya, resmi. Gimana nih Bang? Ya, alhamdulillah ya. Oke, nambah Bang. Lagi kekuatan. Oke Bang, soal ngomongin Martin Paes ini kan kayaknya perjalanannya cukup panjang nih Bang ya. Kronologinya, bisa lah Bang ceritain kronologinya hingga akhirnya resmi nih bisa bela timnas. Martin Paes itu kan malah duluan sekitar tanggal 24 Maret itu udah disumpah menjadi WNI. Setelah itu langsung didaftarkan oleh PSSI untuk ke FIFA agar perubahan asosiasi dari KNVB Belanda ke Indonesia PSSI. Cuma setelah ditunggu ternyata ditolak oleh FIFA. Ditolak oleh FIFA karena alasannya karena Martin Paes pernah tampil di usia 22 tahun. Itu di kualifikasi Piala Eropa U21 2021. 2021. Permasalahannya berarti melebihin usia gitu. Iya, karena kan sebenarnya batas usia 21. Tapi dia waktu itu bela Belanda lawan waktu itu pokoknya menang 5-0. Itu dia starter jadi kiper. Usianya udah 22 tahun. Kalau regulasi FIFA itu harusnya U21 ya. Setelah melewati itu nggak boleh pindah. Nggak boleh pindah asosiasi. Karena ya, ngelihat ini bergabungnya Martin Paes kan persaingan di lini. Belum selesai dulu. Oh, oke. Setelah kan ditolak oleh FIFA karena sempat waktu itu rame kan orang bilang, wah dicas nih ke arbitrase internasional. Terus sampai ada yang mencari tahu lewat ini biayanya segala macam. Ternyata setelah kita konfirmasi ke orang PSSI terutama Bang Sekretaris Jenderal Yunus Nusi, terus ke Esko itu Arya Sunilingga, mereka menjelaskan itu tidak kecas, tapi membanding putusan di FIFA. Jadi di FIFA itu ada namanya, kalau teman-teman suka buka website FIFA itu ada namanya FIFA Legal. Nah FIFA Legal itu namanya FIFA Tribunal. FIFA Tribunal itu menyakup 3 hal yang dalam hal itu. Yang pertama itu sengketa antara pemain dengan klub sebelum kecas ya. Yang kedua sengketa antara federasi dengan FIFA dengan klub dengan federasi. Yang kedua pemain dengan agen. Nah jadi kita masuk yang kedua di FIFA Tribunal itu yang kedua. Di situ PSSI mengajukan banding dan akhirnya setelah disidang, menurut keterangan PSSI itu disidangnya tanggal 15 Agustus. Berarti sudah diputuskan, cuma dipublikasi baru 18 Agustus karena mungkin informasinya sudah sampai duluan, cuma diumumkan 18 Agustus setelah momen kemerdekaan ya. Itu ternyata dari informasi yang dapat dari orang-orang PSSI, ternyata itu cuma administrasi, dan administrasi itu disetujuin karena apa? Disetujuinnya karena KNPB juga tidak ada masalah. KNPB melepas Paes ke Indonesia, Paes juga punya kemauan kuat untuk membela Indonesia. Terus persoalan usia bisa diatasi, Indonesia menang karena seharusnya itu pertandingan di kualifikasi Piala Eropa U21 itu harusnya awal Maret. Ketika itu umur Paes masih 21. Tapi itu ditunda karena pandemi Covid jadi September, tanggal 5 September. Nah, itu umur dia sudah 22 tahun. Nah, atas dasar ini kan kejadian luar biasa ya. Jadi seharusnya masih U21 tapi bisa akhirnya ini masih bisa diterima dan akhirnya dimenangkan. Setelah proses itu sebenarnya apalagi sih Bang, ada yang permasalahan lain nggak? Apa cuma fokusnya ya setelah tanda tangan udah kelar gitu aja? Ya setelah punya disumpah WNI, punya paspor, punya KTP, didaftarin, selesai sebenarnya. Ketika udah di ACC dari FIFA ya udah, besok mau main debut boleh. Di ajang internasional udah punya
paspor hijau, sekarang paspor merah. Ya. Tapi dia masih hijau pasti, karena merah baru kemarin. Baru iya. Yang lagi ramai juga. Tapi nggak masalah. Tapi setelah dipastikan ini langsung ramai Bang, setelah dipastikan bisa bela timnas gitu kan. Masalah persaingan di posisi penjaga gawang ini langsung ramai gitu kan. Ya banyak yang bela sana lah, banyak yang bela sini kayak gitu kan. Kira-kira gimana Bang lihatnya Bang? Kalau secara usia jelas dari kiper yang sekarang ya, di kita tuh kan ada Hernando, ada Adi Satrio, anggaplah dua ini ya yang sejauh ini lebih sering dapat. Nadio dipanggil cuma kan udah mulai jarang dimain. Dua ini umurnya baru 22. Sedangkan Pak S itu udah 20 tahun. Secara kematangan dia lebih matang. Pak S juga udah sebelum pindah ke Dallas itu, yang rutin bermain di FC Dallas, dia kan pemain Utrecht. Dan Utrecht itu kiper di musim terakhirnya di Utrecht itu dia cukup sering, 17 kali starter. Itu menandakan kualitas dia emang sebenarnya cukup teruji. Di Liga MLS juga walaupun bukan liga terbaik lah anggap ya, tetapi di sana kan dia berhadapan dengan pemain-pemain yang punya nama besar, kaliber, ada Messi, ada pemain-pemain mantan Eropa yang kiprah di sana, juga pemain-pemain Meksiko yang emang berkiprah di MLS. Secara kualitas kematangan sangat teruji, jam terbang. Oke. Kalau melihat Hernando sendiri Bang, selama ini kan selalu jadi andalan, tapi akhir-akhir ini dengan adanya Pais ini kan secara nggak langsung dia akan bersaing nih Bang. Kira-kira lihat gimana? Malah kalau gue secara pribadi melihatnya persaingan jadi bagus ketika Hernando dia di pentas domestik mungkin yang terbaik saat ini. Tapi ketika ada pemain kita yang berkarir di Eropa, di Amerika, ini akan menambah dia menjadi motivasi dia, daya saing dia, belajar dari Pak S bagaimana nanti ketika ketemu kan pasti banyak ngobrol, banyak berinteraksi, bisa belajar lah Hernando. Secara postur juga Hernando kalah ya sama Pak S. Terus Pak S ini kan secara geografi dia berkiprah di Amerika. Bertandingnya di Indonesia. Asia. Kalau misalkan kita main kandang, itu perjalanan dari Amerika ke Indonesia dalam satu penerbangan itu minimal 20 jam. Minimal banget 20 jam. Panjang banget. Kalau apalagi ada jeda sehari antara Indonesia dengan Amerika. Misalkan kayak besok lah ini. Dallas itu main tanggal 1. Tanggal 1 itu hari Minggu. Sedangkan di kita udah Senin sebenarnya. Kemungkinan besar dia baru bisa nyampe di Arab itu Selasa. Iya. Sedangkan cuma punya waktu 2 hari untuk bertanding. Cukup tidak? Itu kan harus pertimbangan. Apalagi itu di Arab dengan jarak penerbangan itu kalau dari Amerika ke Arab itu 16 jam lebih singkat. Tapi kalau ke Indonesia nantinya ketika kita laga home pertama itu akan menjadi tantangan banget. Jadi sebenarnya kesempatan Hernando dan kiper Indonesia lainnya cukup terbuka dengan kondisi-kondisi seperti itu. Apalagi tidak ada jaminan bahwasanya Pak S akan selalu main. Ya ada kemungkinan dia cedera, ada kemungkinan dia kelelahan seperti kemarin Jai Ijaz misalkan baru tampil akhirnya datang lelah dia, belum cukup, akhirnya nggak mau dipaksain juga oleh Sintayong. Sama seperti itu. Misalkan Pak S bisa datang, tapi kemungkinan untuk starter kan dilihat kondisinya, apakah dalam perjalanan flu dan segala macam. Jadi menurut gua kesempatan Hernando dan kiper domestik lainnya untuk tetap starter di timnas sangat terbuka. Malah jadikan kesempatan hadirnya Pak S untuk belajar meningkatkan mungkin gaya hidup, gaya pola istirahat dan segala macam. Ini jadikan ya jadikan sparring partner lah. Kalau dia standarnya begitu, naikin. Harus bisa bersaing ya intinya. Ya bisa bersaing, nggak boleh minder intinya. Nggak boleh minder. Oke. Bang, habis ngomongin ini, apa ya Bang ya, bisa debut nggak sih Bang? Maksudnya
Pais bisa yakin bisa debut nggak di laga lawan Arab gitu? Ya kalau debut bisa aja, cuma kan ada faktor-faktor internal dan eksternal. Kayak misalkan ya tadi itu, kita itu dari informasi Ketua BTN Pak Sumarji akan berkumpul 31 Agustus. Iya. Masih ada yang bertanding dan jadi kalau yang selesai tanggal 1, setelah itu langsung berangkat ke Arab Saudi. Sedangkan Pak S itu kan jedanya sehari dengan kita. Dia tanggal 1 baru main lawan Colorado tuh. Dallas baru main tanggal 1 lawan Colorado. Berarti udah tanggal 2 di kita. Berarti kemungkinan besar Pak S itu Nyampe jika sana. selesai pertandingan main itu baru tanggal 3. Wah. Itu capek. Kalau malamnya langsung terbang. Langsung, iya. Kalau paginya tanggal 28 misal tanggal 2-nya dia baru main. Nyampenya tanggal 4. Tapi kan sering Bang masalah kayak gitu. Ya tanggal 4, tapi kita main tanggal 5. Iya. Itu sangat lelah. Iya sih Bang, tapi kan masalahnya sering Bang. Justin Hubner aja bisa gitu, baru nyampe langsung main. Dan bisa, sangat bisa. Apalagi kiper sangat bisa main. Cuma kan harus di ya kondisi terakhir lah ya. Dan gue pikir ketika laga tandang itu sangat realistis, gue mikirnya Sintayong itu realistis. Sangat muluk-muluk mungkin untuk mengincar kemenangan. Mencuri 1 poin, gue pikir itu target yang realistis. Saat itu mungkin lebih memilih Hernando mungkin kalau kondisinya tidak memungkinkan. Fokus lawan Australia. Dengan kemungkinan dia udah adaptasi dengan pemain, Iya. udah kenal, kondisi kebugarannya oke, terus perjalanan dari Arab ke Indonesia udah dipastikan oleh PSSI itu dengan charter pesawat, kondisinya akan lebih mantap dan mengincar kemenangan Australia di kandang tuh lebih realistis ketimbang kita tandang di Arab Saudi di depan pendukung mereka. Apalagi kondisinya panas yang sangat jomplang sekali, Amerika dingin, Arab yang Ya panasnya nggak nyantai gitu ya. Iya. adaptasinya tuh jomplang banget, waktunya kurang adaptasinya. Kalau ke Indonesia kan mungkin agak lebih jeda tanggal 10. Ya dengan waktu sekian itu gue Bisa lah berpikir gabungin lebih chemistry gitu. memungkinkan, lebih oke kalau dia main lawan Australia. Tapi bisa jadi misalkan lawan Arab di pertengahan babak main nggak masalah juga. Kalau gue sih lebih berpikir biarkan Pak S debut di GBK. Oke. Bang, soal ini kan kalau ngelihat sekarang dengan adanya PAIS kan komposisi pemain timnas, wah kayaknya ngori gitu. Wanteng. Ngori gitu Bang, kayaknya ngori gitu. Ngelihat komposisi sendiri, menurut Bang Picing gimana sih Bang komposisi timnas Ini ini? pilihan gue ya. Abis ini lu gantian. Iya dong. Ini pilihan gue. Akan beda jauh padahal. Kiper. Persepsi gue lawan Australia nggak lawan Arab. Kiper Martin Paes, 3 back, kanan itu Rizky Ridho, tengah itu Jordi Amat, kiri itu Jai Ijaz. Karena Jai Ijaz juga sebenarnya bukan kemarin selama Jordi cedera nggak ada, Jai kan jadi di tengah, tapi sebenarnya dalam komposisi 3 sejajar dia tuh di kiri. Kembali ke posisi itu, 3 back itu, terus untuk 3-4-3 ya, gua konsepnya 3-4-3, 4 itu tetap gue nggak milih Sandy Walsh, gue milih Asnawi Mangku Alambar di kanan, di tengah Tom Haye, di sampingnya Nathan, walaupun karakternya agak-agak sama nih, gue lebih milih mereka berdua, dan di kiri Calvin Verdong. Verdong waktu debut di Jakarta cuma dia masih dipaksain adaptasi dikit, baru juga perpindahan federasi segala macam, masih kelelahan, cuma gue yakin ketika besok main lagi akan lebih Verdong. Untuk 3 depan gue pikir nggak ada berubah. Marcelino Ferdinand, Rafael Strik, Ratna Ratmanu. Iya sama aja. Coba versi itu gimana? Nathan kah? Sain Patinama kah? Sandy Walsh. Sain Patinama kayaknya masih jarang dimainin jadi starter deh sama Coach Sintayong. Kayaknya Coach Shin juga gak bakalan ambil resiko sih Bang. Iya, makanya gak akan beda jauh Bang. Ya head to headnya kan berarti 3 tuh. Calvin Verdong, Pratama Arhan. Iya, Arhan. Iya, Pratama Arhan, Sain Patinama. Iya, gak akan berubah jauh Bang. Walaupun karena bener kalau kata Coach Indra kan emang posisi pemain timnas tuh kayaknya udah kebaca gitu kan Bang. Awal komposisinya tuh udah kebaca karena emang
kayaknya udah paten itu mulu dan udah kelihatan gitu yang akan jadi fokus utama apa pemain utama. Makanya sama aja Bang, nggak akan ada Witan yang Egy berbeda. gimana? Witan Egy malah udah mulai kehilangan tempat kayaknya Bang. Oke. Iya sih, Egy udah kehilangan tempat. Witan masih kadang-kadang masih sering dipakai sama Coach Shin gitu sih. Tapi kayaknya untuk besok kayaknya nggak akan ngambil resiko sih Bang. Apalagi pertama langsung lawan Arab sih. Kayaknya Coach Shin akan mainin. Ya ini sih. Tapi ininya Coach Shin kan gayanya Coach Shin nggak akan ngasih full pemain keturunan semua gitu kan. Biasanya pasti akan ada pemain-pemain yang emang domestik yang emang juga emang jadi andalan lah intinya kayak gitu sih. Oke, kan sekarang sampai sekarang, ini gue nanya balik ya, sampai sekarang kan belum dirilis nama-nama. Menurut ya informasi bawah tanah, terus reportasenya Willa, siapa pemain-pemain yang bakal dipanggil? Terakhir kalau terakhir Pak Marji itu ngomong ada 12 pemain domestik, 14 pemain luar negeri gitu kan, pemain luar negeri. Masalahnya pemain luar negeri juga banyak yang belum dapat klub itu. Iya, kayak Marcelino gitu kan. Bahkan kemarin masih ketemu Marcelino masih nongkrong tuh kayaknya di Sensi ya. Masih ketemu Marcel nongkrong di Sensi gitu kan. Kayak walaupun tapi mereka kayaknya udah pasti emang keluar kan Bang gitu kan. Itu hitungannya kayaknya emang pemain luar negeri gitu. Kalau untuk pemain lokal kemarin Coach Shin terakhir pas ketemu Coach Shin ngomong yang emang sudah masuk rencananya gitu kan. Kayak Malik Rizaldi, tapi Malik Rizaldi keskip karena ada cedera. Ya, karena ada cedera. Terus pemain yang udah baru ada pengumuman tuh Dimas Derajat sih Bang kalau pemain dari domestik ya. Iya, dari klub. Terus Hernando pas di kemarin lawan Malut juga dia ngomong udah ada lah panggilan gitu, pesan panggilan ya itu akan saingan lah sama Paes gitu kan. Dan siapa lagi ya, masalahnya belum ada pengumuman resmi kan, tapi emang beberapa udah ada omongan gitu lah Bang. Ya, yang menarik ini lah Will, 14 tadi ya pemain luar tuh, siapa aja kira-kira, apakah kan di luar ada Sadil, ada Yanto, masuk nggak tuh? Sadil kayaknya masih nggak Bang, bahkan Elkan Bagot aja kayaknya nggak Bang. Kan kayak iya geleng-geleng. Udah geleng-geleng kemarin Bang. No, gitu kan udah no itu pastanya Lili Pali Pak. Lili Pali ya. Kalau yang Elkan geleng-geleng aja, geleng-geleng beda geleng-geleng. Kalau untuk yang pemain luar negeri ya kayaknya ini doang sih Bang ya, sama aja kayak yang biasanya. Cuma Justin Hubner belum bisa main ya Bang ya? Masih sanksi. Iya, masih sanksi. Terus Jordi Amat tuh gimana jadinya? Kondisinya udah pulih sih. Udah pulih ya, tapi kayaknya aku juga meragukan bakal dipanggil. Ya gitulah, pokoknya nggak tahu dipanggil apa nggak, cuma meragukan dipanggil. Tapi ya kayaknya ya tetap sama. Ivar Jenner, Rafael, Verdong kayak gitu-gitu sih Bang. Yang lain kayaknya belum deh, kayaknya Coach Shin belum manggil yang lain. Lawan Arab Jordi oke lah lawan Arab. Postur. Iya, postur oke Bang. Postur oke, pengalaman oke. Tapi kan udah lah Bang. Tapi kan ya nggak yakin sih. Ya, lihat tunggu aja lah 14 pemain gitu kan. Ya jelas 14, 12, 26 ya. Iya, 26 yang udah. Oke. Yang pasti dipanggil di bawah itu ya. Di bawah lawan Arab sama main di Indonesia. Udah, itu aja Bang. Udah kan Bang? Mau bahas apa lagi? Udah. Oke, kita bahas soal Martin Paes sama timnasan sampai di sini aja ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Jangan lupa komen di bawah. Mau bahas apa aja. Kalau ada kesempatan kita kulik. Iya, kita kupas. Okay. Terima kasih. Bye.